bahwa pilkada itu daripada buang-buang duit banyak, lebih baik dimanfaatkan yang lain, ini dikembalikan kepada DPRD, baik tingkat daerah, tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Gitu. Nah kita sedang mengkaji itu, termasuk tadi mengkaji masalah lembaga yudikatif ini. Kenapa sih dulu kok dipisahkan gitu, ada MA tiba-tiba dimunculkan MK gitu loh. Padahal MK ini kan hanya melihat undang-undang regulasi apakah sesuai stratifikasi perundang-undangan. Presiden itu harus dikembalikan ke mandataris rakyat ya, MPR. Nah, makanya MPR ini kita kuatkan kembali gitu sebagai lembaga tertinggi kembali. Memang sulit diberantas kalau tidak ada tangan kuat yang intervensi ke sana gitu loh. Presiden berarti maksudnya? Ya. Kalau saya bilang presiden harus waktunya turun tangan gitu. Negara hukum yang kita cita-citakan itu ternyata tidak terwujud saat ini gitu. Nah, terus kita harus bagaimana? Ini kan big question ya. Kita buktikan kemarin Pak Jokowi 10 tahun ternyata tidak bisa juga mengurangi korupsi misalnya. Oke, jumpa lagi di Tukar Pikir di Deep Talk Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, momen istimewa di mana kita akan berbincang berkaitan dengan carut marut hukum di Indonesia. Sudah bersama kita Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto SHMH. Jadi beliau ini merupakan advokat pengacara dari law firm Legalindo. Yang juga kalau kurator ya kan. Kalau kita sampaikan semua banyak banget. Beliau sekjen IKA Lemhanas juga, IKA LSC ya kan. Beliau juga aktif ngajar di di Unhan. Jadi kalau misalkan kita sebutkan semua nggak selesai 10 menit hanya untuk begitu doang. Jadi begitu Jenderal, kita pengen ngomong tentang carut marut hukum di Indonesia. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab? Ya ini diskusi masyarakat akhirnya hari ini udah mulai aware ya. Masyarakat udah mulai aware, masyarakat udah mulai paham bahwa kayaknya ada tidak kesesuaian antara satu dan yang lain sebagainya. Itu sudah terasa gitu. Gimana tanggapan? Dan kan biasanya itu sering seakan-akan palu para hakim ini patah gitu di depan orang yang punya backingan yang gede, orang ini jadi seakan-akan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, itu dia. Bagaimana itu Jenderal? Jadi kalau kita mengikuti perkembangan ya situasi nasional saat ini, ya, apalagi digabungkan dengan situasi perpolitikan saat ini, itu memang nampak banget bahwa hukum ini menjadi alat kekuasaan ya. Sehingga hukum ini tidak bisa mandiri, dia sudah tumpul, betul-betul tumpul. Bukan lagi sebagai panglima gitu, yang harus bisa menyelesaikan semua permasalahan. Kenapa demikian? Ya kita lihat saja kejadian-kejadian itu ya. Kalau kita bicara criminal justice system itu mulai dari kepolisian ya, penyidikan. Itu kan ditangani oleh satu badan polisi ya. Nah ini kan kita bisa lihat publik kenapa banyak komplain gitu ya. Seolah-olah ada orang yang sudah ditarget tertentu seperti masuk kungkungan di situ gitu loh. Nggak mau dia nanti ditersangkakan seperti itu ya. Ini realita di publik seperti itu. Nanti masuk ke kejaksaan sebagai penuntut umum juga sama demikian, gitulah. Seolah-olah bisa baku atur lah. Mungkin penyidik bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada penuntut umum, ya kemudian ada intervensi kekuatan politik juga yang bisa masuk ke situ. Nah, jadi yang salah bisa benar. Yang benar bisa salah. Yang salahnya banyak bisa sedikit ya. Seperti yang terakhir ini kan kita saksikan bersama itu ya. Korupsi yang demikian besar ternyata hukumannya demikian ringan. Sampai nanti juga di pengadilan sama ya, ini tadi buktinya kan. Putusan itu tidak selalu membawa keadilan bagi masyarakat. Kenapa? Ya pastilah para hakim itu bermain di situ ya. Ini bukan kata saya, tapi seorang Mahfud MD juga mengatakan demikian. Semua bermain. Kalau mau ke MA itu tanya aja tukang parkir. Dia tanya perkara nomor berapa. Dia bisa menjelaskan. Oh ke hakim mana. Dan disitulah permainan itu. Dan ini terbukti kan. Kalau saya sih
fair aja melihat itu. Saya sebagai lawyer juga, ya, mungkin ada juga lawyer yang bermain juga di situ, karena banyak lawyer juga bermasalah hukum karena bermain dengan hakim, bermain dengan polisi, bermain dengan jaksa. Itulah potret hukum kita saat ini. Jadi iya, apa namanya? Kalau misalkan sudah pantas belum sih sebenarnya kita disebut sebagai negara hukum? Gitu. Pantas nggak sih kalau bahkan misalkan tadi Pak Mahfud tuh pernah cerita tuh, ada ibu-ibu datang ke pengadilan ya kan, mencari keadilan, kata ibu, Pak Hakim saya lagi mencari keadilan. Apa jawaban hakim? Di sini nggak ada, kalau kamu mau mencari di sini harus beli. Kalau dicari nggak ada, tapi kalau dibeli ada. Ya kalau seorang Mahfud sebagai mantan hakim konstitusi ya, hakim besar gitu ya, hakim agung, menyatakan demikian, berarti itu kan kebenaran yang hakiki yang kita bisa tolak ya. Artinya hukum ini tidak berfungsi sebagai apa adanya. Negara hukum yang kita citakan itu ternyata tidak terwujud saat ini gitu. Nah terus kita harus bagaimana? Ini kan big question ya. Kita buktikan kemarin Pak Jokowi 10 tahun ternyata tidak bisa juga mengurangi korupsi misalnya. Korupsi marah-marah jarela ya, sampai putusan itu dipermainkan seperti itu putusan hakim. Artinya hukum ini sudah dilecehkan, tidak digunakan sebagai panglima untuk menyelesaikan semua permasalahan. Nah itu kenyataan gitu ya. Nah sehingga ini perlu ada perbaikan besar kepada negara ini. Perlu ada keberanian ya, seorang tokoh lah ya. Kita bisa bicarakan yang harus intervensi ke sana gitu loh. Jangan itu serahkan karena oh ini urusan legislatif, saya kan eksekutif. Oh ini urusan yudikatif, saya kan eksekutif. Saya nggak ikut campur. Tapi kenyataannya ikut campur di luar itu gitu loh. Ini kan pada prakteknya prakteknya seperti itu gitu. Itu pandangan saya. Berbicara terkait korupsi ini kan salah satu dalam artian kategori extraordinary crime ya. Crime, ya. Itu kan udah mulai kalau kita cek coba di data ICW itu Pak Jenderal. Ya. Trennya itu naik tuh dari 2019 sampai 2023. Ya. Ini lagi-lagi mengutip referensi dari Pak Mahfud MD. Kalau Pak Mahfud MD, contoh kasus yang Jarod ini, Bang ya, Jarod Richard itu kan, dia kan mantan pejabat MA, sekaligus juga terkait perkara itu, ya kan, dia juga ada di dalam perkara itu. Tapi bisa dalam artian kasus seperti itu kok bisa terjadi? Kalau kata Prof Mahfud, ada mafia hukum nih, itu berarti kan itu rentetan Jenderal. Mungkin mulai dari penyidikan. Habis penyidikan itu sampai ke putusan itu kayaknya terlibat semua gitu loh. Ini kan menjadi fenomena yang cukup saya bisa mengatakan itu miris gitu. Di negara demokrasi ternyata hukum kita seperti itu. Kira-kira faktor utamanya kalau kita ngomong mafia hukum itu benar adanya atau memang kan masalahnya kalau mafia ini susah diungkap Jenderal, tapi baunya itu anyir gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau seorang Mahfud bisa mengatakan seperti itu, ya, dari pengalaman beliau sebagai profesor hukum tata negara, saya kok enggak meragukan gitu loh. Artinya memang ada mafia kasus, mafia peradilan itu ada, dan itulah yang bermain itu sebenarnya, ya. Para aktor-aktor ini baik di tingkat penyidikan, ya, tingkat penuntutan sampai tingkat pemutusan, itu nampaknya bersih. Tapi mereka memanfaatkan para Markus ini gitu loh. Mereka lah yang bermain. Ya. Terbukti kan begitu bisa tangkap tangan Hakim Agung misalnya bisa tertangkap, baru terbukti. Diurut siapa? Oh ada advokat yang tergabung ikut di situ yang menyerahkan uang ya. Karena advokat ini tampilan hari-hari bicara Pancasila, ya, bicara wawasan kebangsaan, hebat, menolong masyarakat gitu ya, yang nggak mampu untuk dibantu dalam urusan hukum. Tapi mentalnya itu terpengaruh oleh tadi ya. Akhirnya dia terjerumus, dia ikut membantu kliennya yang notabene kliennya juga nggak mau main tangannya, pakai tangannya dia lah menyerahkan upeti itu kepada Hakim Agung.
ketangkap tangan, ya sudah dibongkar. Dia juga bermasalah jadinya. Seperti itu. Nah ini kan memang sulit diberantas kalau tidak ada tangan kuat yang intervensi ke sana gitu loh. Presiden berarti maksudnya? Ya, kalau saya bilang presiden harus waktunya turun tangan gitu. Iya, iya. Tapi kadang lembaga yang pengen diintervensi nggak mau diintervensi. Ya. Ini problem. Betul. Nah, tinggal sekarang itu pemahaman terhadap presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara yang bisa intervensi ke sana. Gitu. Iya. Kita lihat kan seperti hakim-hakim agung ini kan resmikan dengan keputusan presiden gitu loh. Iya, iya. Artinya presiden ini ikut campur tangan sebenarnya untuk menentukan hakim-hakim agung yang bisa dipercaya untuk menjaga marwah hukum ini. Nah, sehingga apabila hakim ini bermain ya atau ada yang nggak beres di lingkungan yudikatif ini, beliau harus berani turun gitu ya, paling tidak menegur gitu atau mengingatkan seperti itu. Nah, kok kita nggak pernah dengar nih Pak Jokowi ini selama 10 tahun nggak dengar dengan alasan tadi ini kan urusannya yudikatif ini, gitu ya. Iya, iya. Urusannya hukum saya nggak boleh, Iya, saya eksekutif nggak boleh campur tangan. Terus siapa yang mau turun tangan gitu loh? Ya sementara ini sudah masif kejadiannya ya, sudah darurat hukum lah. Iya, iya. Sedangkan masyarakat kalau mau ikut campur kan nggak punya wewenang juga di sana. Nggak punya wewenang, mau masuk kemana dia? Yang kasih wewenang ya lembaga-lembaga ini, termasuk KY. Iya, iya. Komisi KY Judisial. sendiri kan kita enggak terlalu melihat dia punya taring yang kuat untuk menggigit para hakim-hakim yang bermasalah itu gitu. Iya, 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 iya. Apa jangan-jangan tidak adanya pengawasan Jenderal terhadap bidang-bidang ini, badan-badan ini? Mungkin dari legislatornya semisal sama-sama yang harusnya mengawasi tapi ternyata juga teriaknya kurang kenceng atau jadi seakan-akan smooth semuanya, yang penting bareng-bareng jamaah itu dia. Ya akhirnya masyarakat seperti itu kan, prediksi masyarakat seperti itu. Apa itu bagian-bagian yang harusnya sebagai pengawas atau pemeriksa ya, kan pasti ada itu. Tiap lembaga kementerian mungkin ada itu pemeriksa, pengawas-pengawasnya. Itu ya mungkin tidak berfungsi. Ya buktinya kejadian itu terus terjadi. Iya, padahal seluruh kementerian ada irjen ya kan? Iya. Bahkan polisi ada Kompolnas di sana. Ada Kompolnas. Iya. Iya. Kemarin kan masalah Sambo juga bermasalah gitu. Iya. Artinya Kompolnas tidak bisa menempatkan dirinya sebagai pengawas terhadap kejadian-kejadian pidana yang dilakukan oleh sesama anggota polisi gitu. Nah, termasuk sebenarnya itu peran KY aja dalam pengawasan sebagai hakim. Kalau pengawas hakim iya. Tapi kalau polisinya sendiri kan ada Kompolnas. Iya, itu. benar. Kompolnas itu harus berfungsi gitu loh. Nah, sekarang Kompolnas siapa? Ya mantan polisi juga gitu ya. Yang di situ ya mungkin segan-seganan akhirnya ya kejadian itu berulang terus. Habis Sambo, ada Teddy, ada siapa lagi berturutan seperti itu. Iya. Kan susah. Kapolri ini untuk menertibkan itu kan enggak gampang juga gitu loh. Karena ini mungkin sudah masalah-masalah lama ya. Yang mestinya harus ada pendobraknya itu. Tapi kenyataannya kejadian terus artinya apa? Ya nggak mampu juga mendobrak itu. Nah, sekarang siapa lagi gitu kan? Iya. Ya tadi presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau pemerintahan kan fungsi ketiganya itu memang berdiri sendiri. Iya. Tapi kalau sebagai kepala negara, karena beliau ikut handarbeni untuk menentukan para pejabat-pejabat itu, boleh dong beliau itu menyentil pejabat-pejabat yang tidak benar gitu dalam menerapkan lembaga-lembaga tersebut. Gitu. Iya. Campur tangan ini perlu. Gitu ya. Dan per detik ini kayak kita belum punya teladan ya dalam konteks hukum ya Jenderal. Ya, sekarang ahli hukum setingkat Pak Yusril X Mahendra misalnya, kemudian Pak Gayus, kemudian Pak Jimli Asdiki, itu kan sudah meneriakan zaman Pak Jokowi awal-awal pemerintahan itu. Ini udah darurat ini. Nah tapi kenyataannya kan berjalan terus ya. Bahkan publik menilai loh kok malah ada yang cawe-cawe di situ gitu ya. Malah lebih parah. Gitu ya. Saya nggak menyebutkan tapi kalau udah kata-kata cawe-cawe itu semua publik paham lah. Iya. Artinya ini menodai hukum gitu loh. Menodai lembaga. Lembaga yang diagung-agungkan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi seperti itu gitu ya. Kemudian Mahkamah Agung ternyata sama juga. Nah untung Mahkamah Konstitusi ini telah berganti
dia menunjukkan jati dirinya. Nah, ganti ya. Ganti berubah. Nah, silahkan publik menilai. seperti Tapi apa. gini Jenderal, kalau dirujuk di aturannya dalam artian kan kalau tidak ada perubahan aturan maka kan untuk memperbaiki itu kan sulit itu kan. Ya. Semisal rekayasa hukumnya atau apa undang-undangnya dalam konteks lembaga yudikatif itu antara MA dan MK kira-kira sudah sesuai dengan apa idealnya atau memang perlu ada perubahan Jenderal kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar untuk mereformasi hukum kita. Baik, kebetulan saya ini sebagai purnawirawan, saya di Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri, ya, kami bekerjasama dengan para akademisi, para profesor, doktor dari sekitar 60-an universitas di Indonesia. Nah, ini kita lagi mengkaji Undang-Undang Dasar NRI 1945. Artinya hasil amandemen 4 kali itu yang membuat negara kita seperti ini gitu ya. Pemilihan presiden dengan cara sekarang ini ternyata nggak pas juga gitu ya. Yang menimbulkan banyak korupsi, biaya mahal dan sebagainya. Nah, kita sedang mengkaji itu, termasuk tadi mengkaji masalah lembaga yudikatif ini. Kenapa sih dulu kok dipisahkan gitu, ada MA tiba-tiba dimunculkan MK gitu loh. Padahal MK ini kan hanya melihat undang-undang regulasi apakah sesuai stratifikasi perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu atau tidak ya terhadap Undang-Undang Dasar, hanya itu. Kalau MA terhadap undang-undang, semua undang-undang di bawahnya peraturan harus sesuai dengan yang di atas, ya sesuai Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa ini tidak disatukan? Nah, kami dalam kajian kami itu mengusulkan agar ini disatukan kembali. Menjadi satu kekuasaan kehakiman gitu loh. Ya, biar jadi satu di situ sehingga tidak ada tawar-menawar seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Langsung semua jadi satu. Nah, peran presiden sebagai kepala negara ini bisa langsung mengontrol sini. Atau mungkin kita perlu menghidupkannya. Ini usulan kita juga, menghidupkan DPA. Dewan Pertimbangan Agung. DPA. Dulu reformasi kan DPA dihapuskan. Masuk One Team Press. Nah, One Team Press kan hanya kepada presiden ya. Dan itu strukturnya di bawah lembaga presidenan gitu loh. Dia tidak punya power. Betul. Hanya usul-usul saja. Nah, tapi kalau lembaga DPA ini dihidupkan kembali, dia bisa mengoreksi ya eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersamaan. Jadi jalannya pemerintahan ini bisa dikoreksi dengan benar gitu. Nah, kemudian seiring juga rencana kaji ulang ini kan juga menghidupkan kembali MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Kemudian menghidupkan lagi GBHN yang sekarang jadi PPHN ya, Pokok Haluan Negara. Itu kan juga sudah dikaji oleh MPR, lembaga kajian MPR. Nah, ini kajian kami ini seiring dengan mereka itu. Artinya nggak menutup kemungkinan presiden nanti dipilih lagi dari MPR itu? Iya. Seperti itu. Nah, sekarang kan presiden sudah memberikan angin segar ya. Membuka pintu lah membuka pintu. Pilkada. Supaya publik ini melihat bahwa pilkada itu daripada buang-buang duit banyak, lebih baik dimanfaatkan yang lain, ini dikembalikan kepada DPRD. Baik tingkat daerah, tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi gitu. Itu kan dorongan beliau dari bawah gitu ya. Itu nanti ke atasnya juga demikian. Presiden itu harus dikembalikan ke mandataris rakyat MPR. Nah, makanya MPR ini kita kuatkan kembali gitu sebagai lembaga tertinggi kembali. Ya, kemudian ada GBHN ini yang betul-betul sudah mengatur negara ini paling tidak 20 tahun ke depan ini harus seperti ini. Sehingga siapapun presidennya kalau itu memang 5 tahun ganti, 4 kali ganti itu harus follow the rules yang ada di PPHN. Seperti itu. Bukan akhirnya program-program yang tersandra ya kan? Iya, program tersandra. Ya sekarang bangun IKN banyak nanti tiba-tiba tidak diteruskan. Saya sekarang kok enggak dengar lagi tuh. Iya, jangan-jangan jadi hambalang kedua ya kan? Hambalang kedua. Iya, betul. Iya, jangan-jangan hambalang kedua. Itu karena tadi ya, semua saling sandera menyandera seperti itu. Yang paling ramai kan sekarang sandera tentang ya di KPK.
KPK rame. ini. Jadi alat bergening ya justru ya. Harga bargaining power itu kenyataannya. Dan publik nggak bisa dibohongi soal itu. Mereka sudah paham lah. Iya, Hukum ini jadikan alat bargaining politik. Seperti itu. Bahkan 10 tahun Pak Jokowi itu adalah satu hal yang mencetak rekor lah zaman Pak Jokowi itu, Jenderal. Iya. Ya 6 menterinya kan ketangkep ya kan. Ya. Di zaman Pak SBY 5 kalau nggak salah, zaman Bu Mega, Gus Dur kayak di bawahnya. Jadi zaman Pak Jokowi ini yang paling banyak menterinya korupsi. Ya. Padahal kemana-mana kan beliau menyampaikan saya akan gigit sendiri ya kan. Mana yang digigit bayarin kan gitu. Tapi kan kenyataan itu yang dilihat oleh publik. Betul. Yang dilihat publik bahwa berantas korupsi ya masih aja jalan terus. Iya. Karena juga ada yang mempelopori gitu ya korupsi ini. Nah, jadi sulit lah sekarang itu. Nah, siapa yang bisa menenangkan ini, yang membuat situasi demikian chaos ya? Kayak laporan UCCRP itu ya. Iya. Kan satu sisi wah mau menjatuhkan presiden lama ya. Tapi UCCRP siapa gitu? Itu kan LSM juga, LSM asing ya. Pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu lah. Tertentu. Nah, kita sebagai warga negara kita harus cerdas juga melihat situasi ini. Jangan kita ikut-ikutan nih. Ada berita hoax langsung kita ikuti. Hoax dari bisa ini kita ikuti, dari sini bingung sendiri kita. Jadi kita harus cerdas membaca situasi ini gitu. Ya, ini kan situasi pergantian yang masih berjalan ini sebenarnya. Belum 100 hari Pak Prabowo ini dalam pemerintahannya ya. Kita lihat sudah banyak ini. Kalau dulu transaksi bergening, jabatan dan sebagainya, mudah-mudahan ini dengan ketegasan beliau sebagai patriotis ya, kita akan stop itu, kita akan berantas ini, berantas itu. Mudah-mudahan itu bisa. Iya. Tapi gini, Jenderal, mohon izin, yang pembahasan sebelumnya ini cukup menarik nih. Bahwasanya nanti mungkin mulai pembahasan bakal ada DPA lagi, terus presiden di MPR. Ini kan kalau katakan yang kemarin aja yang mau dikembalikan pilkada dikembalikan Cukup ramai ya kan? cukup ramai ini semisal orang di luar mengomentari itu. Ya. Contoh katakan berarti kembali lagi dong ke era-era sebelumnya. Itu bagaimana cara kita ini Jenderal? Kembali lagi, makanya saya katakan ya, ini ada 3 kelompok yang menanggapi masalah kenegaraan ini ya. Minimal 3 kelompok ya. Aslinya sebenarnya ada 6, tapi saya lihat 3 kelompok. Satu itu betul-betul kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini nggak pakai mikir ya, pokoknya kembali gitu loh. Yang kedua itu mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI 2000. Ya, artinya hasil amandemen 4 kali. Yang ketiga ini yang mengkaji ulang dengan menerbitkan naskah akademik. Kenapa kami ini menerbitkan naskah akademik? Karena dulu pada waktu euforia reformasi itu, wah semua dimasukkan, ya, termasuk HAM itu di pasal 28 A sampai H itu kan semua dimasukkan situ yang detail yang harusnya diatur di aturan-aturan di bawahnya. Ya. Nah ini yang kita lihat kenapa enggak kita benahi ya, bukan artinya kembali ke yang dulu. Karena euforia itu merubah seperti ini. Kita lihat ya, pembukaan ada Pancasila kan gitu ya. Isinya itu 96% Undang-Undang Dasar itu berubah. Dan tidak mencerminkan pada pembukaannya. Artinya kan tidak sinkron. Gitu. Butir-butirnya ya? Nah, butir-butirnya itu di pasal-pasalnya itu udah nggak sinkron dengan pembukaannya. Akibatnya apa? Undang-undang turunannya ya kalau kita lihat ratifikasi perundang-undangan itu ya dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perpres dan sebagainya sampai Perda di bawahnya itu. Akhirnya kan tidak mereferensi pada Pancasila misalnya. Betul. Tidak mereferensi pada Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Makanya kan MK laris tuh. Ya kan? MK laris sekarang ini. Contohnya electoral threshold ini masuk dan diwujudkan. Nah, yang nggak suka akhirnya komplain kan, wah ini kembali lagi zaman dulu. Sebenarnya kalau kita melihatnya jangan melihat asal kembali yang dulu dong. Kalau yang dulu baik karena kepentingan sesaat euforia reformasi ini jadi berubah. Ya kita benahkan lagi gitu loh. Menambal apa yang kosong. Mengisi apa yang kosong dan mengembalikan yang sudah benar. Iya. Gitu ya. DPA dulu udah benar bisa ngontrol semuanya. Nah, tiba-tiba dihilangkan. Gitu ya. Sama MK dengan MA ini buktinya ya
jadi tiktokan gitu loh, sesuai kepentingannya kan. Seperti itu bisa dimainkan. Saling menganulir putusan ya. Iya. Sekarang semua on behalf of hak asasi manusia bisa dikomplain di MK. Iya, benar. Melanggar pasal 28 apa ABC sampai H itu. Nah, kalau disetujui cepat berubah gitu loh, tanpa harus mekanisme legislatif. Kan kenyataan itu. Iya, benar. Dalam pemilihan Wapres kemarin kenyataan seperti itu. Iya. Padahal untuk merubah undang-undang itu kan ya dikembalikan legislatif. Ya, walaupun di sini sudah menyatakan, oh ini nggak cocok nih sama induknya ini. Ya, tapi kan enggak bisa langsung diberlakukan. Iya. Harus kalau seperti undang-undang dari luar itu kan kita ratifikasi dulu. Kita harmonisasi di lingkungan kementerian lembaga yang terlibat, baru kita ratifikasi gitu. Enggak saknyuk tiba-tiba diresmikan ya, tiba-tiba diangkat gitu kan enggak pas gitu ya. Itulah definisi cawe-cawe tadi. Nah, itu ya. Ini perlu ini kita memberikan pencerahan, pembelajaran kepada masyarakat gitu ya. Betul. Jadi kita jangan hanya baca sana, lari ke sana, baca sini, lari ke sini, hoax sana, ikut sana, hoax ini. Enggak. Masyarakat harus cerdas melihat. Dan jenderal juga enggak ada beban untuk mengkritik siapapun. Enggak ada beban artinya gitu. Iya, karena enggak ada kepentingan dari saya. Saya melihat negara ini supaya berjalan lancar ya, supaya aman, tertib gitu ya. Supaya masyarakat kelas bawah ini bisa terbantu ya. Kayak sekarang ini kan ada makan bergizi gratis. Bagus itu untuk masyarakat ini cerdas lah dengan makan-makan yang bergizi ya. Pendidikannya diperhatikan, kesehatannya diperhatikan, dan ini bagus. Nah ini perlu kita kawal terus gitu loh. Kalau ada yang kurang, ya nggak apa-apa kita kritisi. Kritisi itu bagian daripada kita loyal kepada pemerintah gitu ya. Kita mengikuti program-program, kita ikuti. Tapi kalau enggak benar atau menyimpang, masa kita diem aja? Nggak boleh. Ya. Kritik Kebebasan yang membangun. publik itu sudah menjadi hak warga negara. Betul. Sehingga kalau pemerintah membuat kebijakan dan itu wajib disiarkan. Kita sebagai warga masyarakat melihat itu juga wajib memberikan masukan ya atau kritikan gitu ya untuk membangun ya, supaya kebijakan itu bisa lebih sempurna gitu ya. Iya. Kita bukan asal ngomong dari sini nggak benar kita langsung tabrak ke pemerintah, nggak boleh begitu. Masyarakat ini harus diberikan edukasi terkait kebijakan publik itu harusnya yang baik seperti apa sih untuk kemaslahatan masyarakat ini kayak gitu. Iya, di kita terlalu banyak pemain jenderal ya. Terlalu banyak pemain sampai akhirnya melupakan substansi sebenarnya apa gitu. Iya. Betul. Masyarakat ini akhirnya terlena ya, terbius. Kalau kita enggak hati-hati, kita enggak punya pedoman yang baik, kita enggak punya tokoh yang bisa diandalkan. Akhirnya kita kebawa ke sana ke sini. Ya buktinya yang dulu setia dengan Pak Jokowi rame-rame bisa bergeser gitu loh. Iya. Ini satu bukti bahwa ada yang kurang pas gitu bagi mereka. Tokoh-tokoh itu kan, ada profesor, doktor, macam-macam. Ini membuktikan seperti itu gitu. Tapi kalau ada keterbukaan, ada boleh masyarakat yang memberikan masukan, bahkan memberikan kritik yang membangun, itu pemerintah harus mau terima dong. Iya. Ya, supaya kehidupan bermasyarakat berbangsa ini betul-betul bisa mengalir dengan baik gitu loh, dari pucuk pimpinan negara sampai kepada masyarakat, golongan yang paling tinggi, menengah sampai bawah. Ini paham semua. Jangan dikasih sembako terus ngikutin masyarakat. Waduh, susah, nggak boleh ya. Sembako ini harus diatur juga dengan peraturan pemerintah ya, kapan harus diberikan, jumlahnya seberapa. Makan siang gratis ini kan kebijakan baru ya. Iya. Nah, itu perlu kita ikuti, kita beri masukan, ya kalau perlu dikritisi, tadi seperti saya katakan tadi, ya supaya betul-betul niat pemerintah yang tulus bagus ini, baik ini bisa tersalurkan dengan baik. Masyarakat kita bisa cerdas, ya, nanti kembali lagi pendidikannya bagus, kesehatan dijaga dan sebagainya. Ya. Indonesia maju 2045 itu akan terwujud. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Bukan Indonesia cemas aja. Jangan sampai cemas, nggak boleh terjadi. Ini masyarakat harus buka suara juga. Iya. Terus ada yang ngontrol di atas ini,
Jangan dibiarin aja kesemrawutan seperti ini. Harus ada yang berani bersuara gitu. Jangan justru dibiarkan. Jangan dibiarkan. Karena memang kan yang terjadi dibiarkan itu untuk menyandra itu Jenderal. Poinnya kan di situ tuh ya kan. Udah biarin kapan waktu itu tertarik gitu. Itu problem di situ tuh. Ya, jadi bergaining politik kan. Iya, itu bagus. Iya. Jadi hukum diabaikan. Betul. Itulah tadi yang kita sebut topiknya carut marut hukum itu ya seperti itu kan. Kepentingan yang mengatur hukum ini. Padahal di setiap putusan itu atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Justru nggak ada Tuhan di sana. Dan nggak takut lagi sama Tuhan. Iya. Bahkan apa kata beberapa senior tuh Tuhan pun dibohongi ya kan, apalagi masyarakat. Ini kan PR. Kita kangen orang-orang yang kayak M Yusuf Jenderal. Jangan jadi M Yusuf kan luar biasa. Beliau bahkan rela menggunakan sepatu yang memang pemberian TNI-nya gitu kan, cerita-cerita itu kan luar biasa gitu M Yusuf itu. Kita kangen orang-orang yang kayak Hugeng gitu. Kita kangen orang-orang yang orang-orang yang seperti itu, kita kangen gitu. Peduli ke bawah. Pak Yusuf itu saya merasakan banget dulu ya. Ya kayak model makan siang gratis ini. Kita prajurit pada waktu upacara Hari TNI dulu ya di Jalan Tol itu masih baru-barunya. Udah sarapan sudah minum susu, belum karena kita nggak dikasih susu gitu loh. Beli susu. Nah, berikutnya kita itu kan 1 bulan kita latihan itu untuk hari TNI itu. Kita dikasih susu tiap hari. Wah, makin sehat kan, makin semangat gitu loh. Jadi tampilan kita prima di situ. Nah, sekarang kan bagus juga ini pemerintah ini. Ya, punya ide seperti itu ya, punya kebijakan itu sekarang sudah mulai berjalan ya. Ya, kita mengikuti. Kita berikan masukan-masukan yang terbaik. Semoga ini betul-betul bisa membawa anak bangsa ini menuju Indonesia maju yang dicita-citakan tadi. 100 tahun Indonesia ini betul-betul anak bangsa mandiri gitu ya. Udah cerdas ya, kemudian mampu menjadi pemimpin-pemimpin generasi berikutnya ya. Bukan pemimpin yang karbitan, bukan seperti itu. Harus disiapkan pemimpin itu. Berarti kalau kami di TNI itu kan mulai letnan itu sudah disekolahkan, pendidikan lanjutan perwira. Pamen itu mayor letkol disekolahkan lagi, sekolah staf dan komando. Kolonel kita disekolahkan lagi di Bandung, Sisko TNI. Ya. Kemudian masuk lagi Lemanas untuk mempelajari bagaimana mengelola negara ini. Jadi demikian lengkapnya ya, secara bertahap. Kami ini dilatih untuk menjadi pemimpin TNI ataupun negarawan gitu loh. Nah mohon maaf ini kalau politisi kan tidak begitu. Orang yang karena punya duit, karena terkenal karena dia pelawak, tiba-tiba bisa anggota legislatif, tiba-tiba bisa menjadi anggota eksekutif, ya, apakah gubernur, apakah wali kota, apakah bupati gitu ya. Nah mereka tidak punya kemampuan sebagai seorang negarawan. Ya kita berarti lihatlah, sudah biaya politiknya mahal, ya, dia harus mengembalikan itu. Yang terjadi apa? Ya korupsi di mana-mana. Iya benar. Ya, karena sistem ini tidak dibenahi secara utuh. Kosnya terlalu mahal. Inilah setelah 25 tahun reformasi ini, sudah saatnya kita melihat kembali gitu ya. Bukan berarti kita ini mau kembali, enggak. Kita kaji betul. Saya di tim itu mengkaji pasal per pasal gitu. Yang bagus diteruskan, ya. Yang kurang bagus kita perbaiki. Yang nggak bagus dibuang, gitu loh. Kalau masih bisa dimanfaatkan pada regulasi yang lebih bawah, mestinya kan undang-undang dasar bisa ke undang-undangnya atau bisa peraturan pemerintah dan sebagainya, masih bisa dipakai di situ. Ya, sehingga yang baru itu mestinya tetap ada undang-undang dasar yang asli. Ini kan temuan founding fathers ini harus dihargai gitu ya, nggak dioprak-aprik seperti sekarang, tahu-taunya jadi undang-undang NRI 45. Jadi generasi baru ini nggak ngerti, dipikir undang-undangnya seperti itu, bukan seperti itu. Yang asli harus taruh, baru hasil amandemen yang sudah diperbaiki tadi ya, dikaji ulang tadi, dimasukkan, ditambahkan sini. Ya. Hingga nanti ini masuk ke pasal 1 misalnya, masuk sebagai suplemen di pasal 1, pasal 20 masuk. Itu. Sehingga publik itu melihat utuhnya seperti ini. Nah, karena ada perubahan-perubahan zaman ya,
ada globalisasi dan sebagainya. Masa undang-undang nggak bisa berubah? Bisa berubah. Yang nggak boleh kan hanya kitab suci. Gitu ya. Ya kita rubah dengan cara adendum tadi. Gitu. Bukan amandemen merubah total 96% isinya ya. Sehingga nggak gaduh antara pembukaan dengan isinya gitu. Kemudian nggak ada penjelasannya di publik suruh menafsirkan sendiri arti pasal-pasal itu. Nah sekarang kita benahi seperti itu. Tetap ada penjelasannya yang perlu dijelaskan. Gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini perjuangan ini bisa nantinya diterima ya. Kan, pendekatan ke MPR ya, nanti juga ke DPR ya. Hingga kita coba satukan gitu ya apa yang dipikirkan oleh lembaga-lembaga kajian di MPR itu dengan apa yang kami para purnawirawan dan akademisi ini persiapkan gitu. Enggak sama-sama nanti ketemu ya. Nah itu mudah-mudahan bisa realisir. Artinya teman-teman mahasiswa yang barangkali nonton video ini itu juga perlu tahu bahwa Perlu pencerahan. kita nggak bisa juga anti kritik. Artinya oke reformasi bagus waktu itu gitu. Tapi 25 tahun ini juga perlu dievaluasi. Kira-kira begitu Jenderal ya. Poinnya di situ. Jangan sampai akhirnya kita taklid ya udah kita ikuti reformasi gitu. Ya, itu repot di situ tuh. Makanya betul-betul para mahasiswa ini ya saya lihat di BEM MI BEM akademisi kan bagus dia mengkritisi macam-macam. Tapi para mahasiswa ini juga perlu dibekali gitu loh. Supaya mereka paham perjalanan bangsa ini, perjalanan konstitusi sejak yang pertama itu kan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Betul. Supaya dia mengerti. Betul. Nah yang terakhir itu kenapa kok jadi seperti ini gitu loh. Setelah di amandemen 4 kali, kenapa 96% berubah? Oh ternyata ada keinginan-keinginan yang dulu tersandera 32 tahun, di sini tumpahkan semua gitu loh. Sehingga isinya itu nggak jelas itu bentuknya itu. Karena bentuk undang-undang kan harusnya ya streaming seperti itu. Sekarang enggak. Nah monggo sama-sama dipikirkan. Nah kami sekarang ini bisa bekerja sama dengan 60 plus PTN atau PTS ya dengan para akademisi tadi untuk menyatukan ini dan kita ajak mahasiswa juga supaya memahami gitu loh. Kita nggak ngajak ini hari yang benar ini yang salah enggak. Mari let's think ya mengkaji bersama gitu ya. Nah ini juga yang dilakukan oleh lembaga kajian MPR. Nah kita akan coba samakan frekuensi kita ini supaya menyatulah membuat perubahan yang sepantasnya sehingga Undang-Undang Dasar 45 nanti yang keluar ini betul-betul yang bisa bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Gitu. Ya poinnya di podcast ini ya memang kondisi kita hari ini lagi carut marut betul dan butuh kepekaan. Betul. Yang bahaya banget Jenderal ini ketika masyarakat udah nggak peduli sama hukum. Wah itu bahaya banget ya kan. Betul. Nggak boleh karena dasar negara kita ini negara hukum itu. Nah hukum tadi ya punya stratifikasi. Iya nah, kita nggak mau lagi ya kan tusuk menusuk di jalan misalkan Jenderal kita nggak mau lagi kan kembali ke sana lagi ya. Jadi betul harus paham gitu ya. Nah kalau para mahasiswa ini yang berpikir cerdas ini mau ya kita ajak sama-sama untuk memikirkan bahwa ini perlu naskah akademik nih. Dulu mungkin karena euforia nggak sempat dibuat. Mari kita buat gitu ya. Nah naskah akademik inilah kalau sudah disepakati bersama nanti kan kita juga konfirmasi kepada ketua-ketua partai, ketua-ketua badan yang ada di MPR. Kemudian kita sudah juga dengan para akademisi paling tidak dari 60 PTS-PTN seluruh Indonesia ini mudah-mudahan nanti bagus lah keluarannya ya. Ini kan kita semua ikut berpikir gitu bukan hanya kami-kami dari purnawirawan tapi juga dari akademisi ya, juga dari lembaga yang punya peran memang mengkaji legislasi tersebut. Butuh kesadaran dari kita masing-masing. Kesadaran bersama ya, dari kita masing-masing. Dalam ini terakhir ya dalam konteks korupsi aja rasa-rasanya kalau dulu misalkan gaji kita ayahnya misalkan kita punya anak gitu gaji kita 5 juta terus kita punya mobil kan agak aneh gitu. Pasti anaknya harus tanya kok papa bisa punya mobil padahal gaji 5 juta doang ya kan. Hari ini budaya itu bergeser gitu. Jadi kayak kok papa nggak korupsi gitu. Akhirnya kan ini menjadi keresahan bersama. Ya kan ada yang akhirnya punya Rubicon ya kan. Ada yang punya ini, ada yang punya itu. Ini kan menjadi problem gitu Jenderal. Keteladanan nggak ada di sana.
Makanya budaya hukum ini harus betul-betul kita dudukkan kembali Iya. pada budaya hukum yang berdasarkan Pancasila lah. Sehingga tidak ada menyimpang-menyimpang seperti itu. Karena sekarang semua bermain kan. Ya, itu bukan kata saya, kembali lagi. Para profesor-profesor yang saya sebutkan tadi itu, saya kan belajar dari beliau-beliau, oh kayak gini ya. Nah, sekarang saya handar beni untuk turut membenahi ini. Saya ajak anak-anak muda ini untuk sama-sama ikut memikirkan bahwa ke depan ini paling enggak 100 tahun Indonesia merdeka ini kita sudah berbuat ini loh. Untuk nantinya itu kita lepas landas. Indonesia udah lebih bagus daripada 100 tahun sebelumnya gitu. Seperti itu. Ya. Ya, jangan sampai Indonesia jadi cemas. Ada Ya. lagi Pak Safar? Mungkin itu ya terkait kepatutan ya mungkin Jindra ya. Ya. Jadi kan hukum bukan asal benar salah, tapi kalau Islam kan halalan juga ada toyiban gitu. Ya. Toyib itu yang mungkin jarang ini kan, Iya, iya. jarang diirin sama orang-orang yang punya kapasitas di bidang hukum gitu. Ya. Akhirnya kan terjadilah tawar menawar, sandra menyandra gitu-gitu kan. Gitu. Toyibnya ini yang kurang nih. Itu kan bagian daripada budaya hukum yang saya sebutkan tadi. Iya. Aturan hukum ini kan jelas diatur dalam hukum tertulis pasal per pasal gitu ya. Tinggal masalahnya apa? Oh, kena pasal sekian di KUHP misalnya. Patokannya situ. Masalahnya para ahli hukum ini membacanya bisa beda-beda satu pasal itu gitu loh. Multitafsir. Apalagi ada kepentingan-kepentingan lain tadi. Orang yang nggak salah gimana caranya supaya dia salah gitu ya. Ini ada juga pesanan-pesanan seperti itu. Makanya kalau sekarang saling sandera terus punya upeti yang disimpan dulu di Rusia nanti dikeluarkan bom waktunya pada waktunya. Ya itu bagian daripada itu karena tidak ada kepercayaan terhadap pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia ini. Mulai dari kalau criminal justice kembali lagi dari kepolisian dalam hal penyelidikan, kejaksaan dalam hal penuntutan, kehakiman dalam hal penentuan salah atau benarnya ya, keadilan. Udah carut marut seperti itu. Ya. Ini kan jadi wasting juga gitu. Tunggu menunggu. Nah, siapa sekarang tangan kuat yang bisa membenahi ini? Nah, Presiden. Presiden. Nah, kita tunggu saja semoga Pak Prabowo Subianto ini yang hari-hari saya lihat komentar beliau dalam sambutan-sambutan itu jiwa nasionalismenya selalu ditampilkan ya tinggi untuk membenahi bangsa ini. Mudah-mudahan itu akan terrealisir gitu. Ya, tidak hanya omon-omon ya yang selama ini kita dengar gitu ya. Beliau ini saya lihat sejak awal sudah memang sebagai mantan prajurit seperti itu gitu ya. Jiwa nasionalisme tinggi banget. Nah ini biar segera membenahi. Nah, kita dukung apa program-program beliau yang bagus ya supaya negara ini makin maju, anak bangsa ini juga makin maju, bisa bersaing dengan anak bangsa lainnya gitu. Itu dari saya. Iya. Terima kasih banyak Ya. Pak Surya Wiranto. Banyak ilmu banget. Iya. Enggak, saya berharap ini bukan menjadi podcast terakhir. Oh iya. Jadi kita nanti bikin satu ini tuh rubrik ya kan. Bicara hukum dengan pakar ya kan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jendral atas terima waktu dan kasih. kesempatannya. Sehat selalu Pak Jindra. Iya, semoga ini bisa menginspirasi dari teman-teman. Jadi jangan sampai akhirnya kita melihat hanya dari satu sisi. Ya. Harus terbuka dan bisa melihat akhirnya hasil yang kita pikirkan bisa utuh. Bisa utuh. Oke, sekian dari kita di Tukar Pikir Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan nantikan video selanjutnya.